38 Jangan menangis. Setelah beberapa hari berlalu kini Ken, Kai dan Zoe beserta Raina sudah mendapatkan izin dokter untuk pulang, karena keadaan Raina sudah mulai membaik. Raina dan ketiga babynya kini akan kembali ke mansion. Lilian dan Hendra sudah ada di mansion sejak dokter mengatakan Raina sudah bisa pulang. Elvano menatap wajah Raina yang terlihat sangat lelah. "Ada apa sayang?" ucap Elvano dengan lembut. "Gak apa-apa sayang, aku hanya mengantuk," ucap Raina kepada Elvano. Baleja yang mendengar itu pun dia paham betapa Raina kewalahan mengurus ketiga anaknya. "Salsa tolong gendong Ken. Matthew tolong gendong Kai. Aku yang akan menggendong Zoe. Dan kau Raina kau bersama Elvano saja," ucap Baleja kini. "Tetapi Auntie," ucap Raina tak ingin jauh dari anak-anaknya. "Kita tetap satu mobil," ucap Baleja tahu kekhawatiran keponakannya. "Sayang kemarilah biar aku yang menggendongmu," ucap Elvano kepada istrinya itu. "Nah itu ide bagus," kekeh Raina. "Terima kasih Auntie," ucap Raina yang mengerti maksud dari sang Auntie. Kini Elvano menggendong tubuh istrinya ala koala. Raina yang digendong itu mengeratkan pelukannya dan membenamkan wajahnya di ceruk suaminya, mencium aroma tubuh suaminya yang selama ini membuat dia nyaman. Hangat tubuh Elvano membuat Raina dengan cepat tertidur. Kini mereka keluar dari ruangan tempat Raina dirawat. Namun langkah mereka terhenti kala Rayani tiba-tiba sudah di depan pintu kamar Raina. Baleja yang ada melihatnya lagi-lagi dia terkejut. "Rayani!" ucapnya dengan nada terkejut, kemudian dia langsung mengeratkan pelukannya pada Zoe. "Apa yang kau lakukan di sini?" ucap Baleja tegas. "Aku ingin melihat putriku dan cucu-cucuku," ucap Rayani. "Kalian mengapa membiarkan wanita ini di sini?" ucap Baleja dengan marah kepada pengawal Beethoven itu. "Dia mengancam akan membuat keributan di rumah sakit ini, Nyonya," ucap pengawal. "Biarkan aku melihat cucuku," ucap Rayani tegas. "Tidak, mereka cucu-cucuku. Pergi dari sini atau aku akan menghabisimu," geram Baleja. "Raina, ini Mami nak, biarkan Mami melihatmu," teriak Rayani membuat keributan. Hal itu membuat Ken menangis. "Uik, uik, uik." Ken memiliki sifat yang sangat sensitif, bayi mungil yang tak bisa mendengar keributan sedikit pun saat tidur. Hal itu yang membuat Raina sedikit kewalahan mengurus Ken. "Habi Ken menangis lagi," ucap Raina terbangun. Raina yang belum menyadari keributan itu kini mendengar suara sang Auntie. "Sayang biarkan aku menggendong Ken," ucap Raina kini dengan mata yang masih terlihat sangat lelah. "Erak ena. Raina, Raina," teriak Rayani membuat Raina tersadar. Raina meminta Ken dari Salsa. "Sayang kau sudah bangun 10 kali dan menangis nak," ucap Raina kini mencium putranya dalam gendongannya. "Siapa yang membuat keributan?" ucap Raina kini berjalan ke tempat ontinya berada. "Auntie ada apa? Kalian membuat Ken menangis," ucap Raina sambil menggoyang-goyangkan putranya dengan lembut. "Raina biar aku memeluk putramu," ucap Rayani. Raina langsung melihat sumber suara itu. "Oh my gosh! Mengapa Anda membuat keributan, ha?" ucap Raina kini dengan kesal. "Mami hanya ingin melihatmu nak," ucap Rayani dengan ekspresi sedih. "Haha, kau sudah melihatku bukan? Sekarang pergi." "Oh tunggu. Pertama terima kasih karena sudah melahirkanku, sudah mempertaruhkan nyawamu untukku. Terima kasih sudah meninggalkanku dan membiarkanku berjuang dengan pahitnya dunia. Katakan kau ingin apa? Ingin uang? Aku bisa memberikannya," ucap Raina kini dengan tegas sambil menggendong tubuh Ken. Ken memang akan selalu diam jika sudah dalam gendongan sang mami. "Habi di mana tasku?"
ucap Raina kepada Elvano. Kemudian pengawal memberikan tasnya. Raina memberikan Ken kepada Elvano. Kau ingin ini kan? Ucap Raina menunjukkan kartu black card miliknya yang diberikan suaminya. Ini untukmu, tapi pergi dan jauhi kehidupanku. Di dalam sini ada beberapa jumlah uang cukup untuk kehidupanmu. Setiap bulannya Beethoven akan mengirimkan ke dalam. Jadi sekarang pergilah dan menghilanglah dari hadapanku, aku muak denganmu. Teriak Raina kini tak kuasa menahan air matanya. Kau pikir Mami membutuhkan uangmu ini? Ucap Rayani menunjukkan kartu black card yang diletakkan Raina di tangannya. Raina terdiam. Dadanya terasa sesak. Sudah aku katakan padamu, aku hanya ingin melihatmu dan anak-anakmu, tapi kau seolah-olah menjadi nyonya besar dan merendahkanku. Kau bisa seperti ini karena lahir dari rahimku. Ucap Rayani kepada Raina. Hahaha, kau bilang apa aku merendahkanmu? Kau ingat bagaimana kau meninggalkanku di saat aku berteriak Mami? Kau pernah membersihkan lukaku saat aku terjatuh? Kau pernah menciumku saat aku menangis? Apa pernah sosok ibu hadir dalam hidupku? Bukankah kau mengatakan aku adalah bencana bagimu? Ho! Rayani, kau datang di saat aku sudah menjadi nyonya Beethoven. Untuk apa? Jika tidak karena uang. Jadi pergilah sebelum aku meminta pengawal menghabisimu. Bentak Raina kini sambil menangis. Pela kakak. Satu tamparan keras ke wajah Raina. Hingga wajah itu memerah akibat tangan Rayani. Raina memegang pipinya. Hahaha. Ibu mana yang tega menampar putrinya? Kau lihat ini. Ucap Raina menggendong Zoe. Kau lihat ini. Aku takkan pernah menjadi sepertimu. Putriku akan merasakan kasih sayang dari mominya. Aku akan memberikan hidupku untuk anak-anakku sekalipun aku harus mengorbankan nyawaku. Satu lagi, kau lihat pria ini sekalipun dia kehilangan semua kekayaannya, aku akan menemaninya. Bukan sepertimu. Teriak Raina kepada Rayani. Mendengar teriakan Raina, Zoe, Kai, dan Ken menangis. Seperti batin ibu yang sedang menangis dirasakan anak-anaknya. Jadi please, kumohon pergilah dari kehidupanku, biarkan aku hidup dengan tenang. Ucap Raina kini menangis histeris. Elvano memberikan Ken kepada Salsa, kemudian dia mendekat ke arah istrinya yang menangis dan mengambil putri mereka. Pengawal, usir wanita ini. Jika dia berani mendekat dengan Raina, bunuh saja. Ucap Elvano dengan tegas. Kemudian Rayani ditarik paksa oleh pengawal keluar dari rumah sakit itu. Kelas keributan itu membuat beberapa pengunjung rumah sakit memandangi mereka. Meskipun begitu, dokter pun tidak mampu melerai mereka karena status Elvano. Elvano memeluk tubuh istrinya yang tengah menggendong Zoe. Sayang, tenanglah. Ucap Elvano dengan lembut, kemudian dia ambil Zoe. Nak, jangan menangis ya, kasihan Mami. Ucap Elvano kepada putri kecilnya itu sambil menimang-nimang Zoe. Saat mendengar ucapan Elvano, anak-anaknya yang tadi menangis seketika diam. Elvano langsung memberikan Zoe kepada Bleza. Kini di ruangan kerja Cecilia terlihat gadis itu tengah bersiap-siap untuk pergi. Kakak ingin kemana? Ucap Milen palsu itu. Bukan urusanmu. Ucap Cecilia dengan sinis. Aku ingin ikut. Tidak. Aku tak ingin benalu sepertimu menempel di kehidupanku. Tapi Kak, aku tak punya mobil untuk pulang. Bawa saja mobilku, calon suamiku akan menjemputku. Kak, aku ingin ikut. Kau tahu bahasa manusia. Jika aku bilang tidak. Atau kau binatang sampai tak mengerti bahasa manusia. Ketus Cecilia. Kakak, aku hanya ingin ikut denganmu, tapi kau malah memakiku. Sudahlah, aku tak butuh sandiwaramu. Di tengah perdebatan mereka kini Jay datang. Sayang, kau sudah siap? Ucap Jay kepada Cecilia. Udah, ayo. Ucap Cecilia tersenyum manis.
Kak Zai, kalian ingin kemana? Panggil Milen palsu itu. Zen melirik Milen, namun wajah dinginnya itu tak merespon apapun. Cecilia menggandeng lengan Zai, kemudian mereka meninggalkan Milen palsu itu. Ah! Sialan! Lihat saja Cecilia, aku akan merebut Zai darimu. Dan akan segera menghancurkan Beethoven. Teriak Milen palsu itu sambil melemparkan gelas minumnya ke arah dinding. Kini Elvano menggendong tubuh Raina memasuki mansion itu. Raina yang sedang tertidur akibat menangis selama perjalanan kini tertidur kelelahan. Ken, Kai dan Zoe kini diletakkan di sebelah kamar Elvano dan Raina. Ruangan connecting room yang memang atas permintaan Raina agar mudah memperhatikan baby-baby mereka. Kemudian semua meninggalkan ruangan baby dan juga Elvano dan Raina. Elvano memperhatikan wajah Raina yang sangat sembab. Bagaimanapun Elvano tidak pernah suka melihat istrinya menangis sampai seperti itu. Bahkan ketika Raina berjuang untuk ketiga biji kadal air itu, Elvano hanya memperhatikan Raina yang merasakan sakit yang luar biasa. Aku akan menyingkirkan orang-orang yang membuatmu menangis, sayang, ucap Elvano menatap istrinya, kemudian dia mencium lembut kening istrinya itu. Elvano mengambil telepon genggamnya. Cari Rayani, tangkap dan bawa ke tempat biasa, ucap Elvano kepada Hendra melalui sambungan telepon itu. Setelah selesai Elvano melangkah menuju kamar ketiga biji kadal air itu, terlihat bayi-bayi lucu itu sedang tertidur pulas. Kamar baby kadal air yang didekor sangat lucu, kamar yang bertemakan jungle, dihiasi dengan berbagai macam jenis hewan, tidak lupa dengan hadiah ulang tahun dari Salsa kini ada di kamar baby itu. Semua ide itu adalah permintaan sang Nyonya Beethoven. Kalian jangan pernah membuat mami kalian menangis, ucap Devano kepada anak-anaknya. Kalian tahu Dedi tidak bisa melihat mami kalian menangis. Awas saja kalau kalian membuat mami kalian menangis, Dedi yang akan menghukum kalian, ucap Elvano kepada Ken, Kai dan Zoe. Namun ucapan Elvano dibalas oleh Zoe dengan tersenyum. Aduh putriku, kau sangat cantik sayang, ucap Elvano mencium pipi putrinya itu. Saat Elvano mencium Zoe, tangan mungil Ken mengenai wajah Elvano. Dia putriku! Kesal Elvano kepada Ken yang jelas-jelas tertidur. Waktu berlalu kini Raina terbangun. Dia mencari suaminya namun tak menemukannya. Dia melangkah menuju kamar sang bibi, terlihat Elvano sedang menggendong putra mereka. Habi! Panggil Raina lembut berjalan mendekat ke arah suaminya. Kau sudah bangun? Mandilah, aku akan meminta Gena membuatkan makananmu, ucap Elvano kepada Raina. Baiklah, kau sepertinya sudah menikmati menjadi Dedi, ucap Raina kini melangkah menuju kamar mandi. Dia melihat bathtub yang sudah siap untuk dipakai berendam, kemudian dia melihat tulisan. Tenangkan pikiranmu sayang, jangan menangis lagi. Aku akan selalu melindungimu. Takkan kubiarkan siapapun membuatmu menangis. Aku mencintaimu Raina. Pesan yang ditulis Elvano. Sebelum Raina bangun, Elvano meminta Eli untuk menyiapkan bathtub untuk Raina berendam. Dan sesuai dengan perkiraan Elvano, tak berapa lama Raina bangun. Terima kasih Habi, kau selalu membuatku merasa dicintai, ucap Raina kini dia masuk berendam di dalam bathtub itu. Menenangkan pikirannya dengan semua kekacauan yang dibuat oleh Rayani. Setelah beberapa menit berlalu, Raina kini selesai membersihkan dirinya. Dengan menggunakan pakaian tidur, dia melangkah menuju kamar anak-anaknya. Terlihat Elvano sedang menenangkan Kai yang tengah menangis. Hahaha, dia tak ingin diam sepertinya jika bersamamu Dedi, ucap Raina. Memang tahu putra keduanya itu terlihat sangat anti dengan Elvano. Raina langsung menggendong tubuh Kai, dan yang membuat Elvano kesal kala seketika itu juga Kai berhenti menangis. Sepertinya dia memiliki dendam denganku, kesal Elvano. Hahaha, ini karena ulahmu sayang, kau selalu berkata jika aku hanya milikmu, sekarang lihat betapa dia membencimu, kekeh Raina. Kini dia memberikan ASI kepada putranya itu. Hei, kau tahu wanita yang bersamamu ini adalah istriku.
Kau baru berumur 5 hari sudah berani merebut perhatiannya. Kesal Elvano kepada Kai kecil itu. Raina hanya terkekeh melihat tingkah suaminya. Kemarilah Habi, aku ingin menciummu. Ucap Raina memanyunkan bibirnya. Elvano yang mendengar itu langsung mencium bibir istrinya. Jangan pernah menangis seperti tadi lagi ya sayang. Ucap Elvano kepada istrinya. Terima kasih sayang, kau selalu membuatku merasa dicintai. Tangis Raina. Hei, jangan menangis. Aku akan selalu mencintaimu, bahkan anak-anakmu Ken dan Kai juga akan mencintaimu. Dan Zoe akan menjadi sahabatmu, ucap Elvano dengan lembut. Kau lihat Kai, momimu sangat lembut jadi jangan pernah menyakitinya, kau dengar itu boy? Ucap Elvano kepada putranya itu. Kini Lilian berada di kamar bersama Hendra. Hendra sedang membantu istrinya yang tengah muntah-muntah akibat obat yang dikonsumsi. Rambut Lilian mulai menipis, bahkan Lilian terlihat mengurus. Sayang, ayo ke rumah sakit, ucap Hendra sedih. Tidak apa-apa sayang, ini hanya efek obat, ucap Lilian. Hendra memeluk tubuh istrinya itu. Tuhan, tolong sembuhkan Lilianku, aku mencintainya. Tangis Hendra dalam pelukan istrinya. Pria itu benar-benar tak berdaya. Hei, jangan menangis, kau membuatku semakin terluka. Ucap Lilian tak kuasa. Ayo, aku ingin membawamu pada seseorang. Ucap Hendra yang menangis. Ke kemana, ucap Lilian. Kini Hendra membawa Lilian pergi. Selama 30 menit perjalanan Lilian dan Hendra. Sampailah mereka pada suatu tempat. Rumah sakit jiwa? Ucap Lilian. Hendra membawa istrinya memasuki rumah sakit itu. Sayang, kita mau kemana? Ucap Lilian. Kau akan tahu nanti, ucap Hendra. Di mana dia? Ucap Hendra kini kepada perawat yang berjaga. Ada di kamarnya Tuan, ucap perawat itu. Hendra membawa Lilian pada satu ruangan. Kini Lilian melihat seorang pria dan wanita parubaya yang tengah terikat di atas ranjang namun sedang tertawa. Sedangkan pria itu terlihat menangis. Si siapa mereka sayang? Ucap Lilian kepada Hendra. Dia orang tuamu sayang, ucap Hendra kepada Lilian. Maksudmu? Ucap Lilian. Paul George dan Kathy Lutz George. Dia orang tua kandungmu dan aku sudah memeriksa DNA kalian sayang. Tak, kau sedang bercanda kan? Ucap Lilian. Tidak sayang, dia orang tuamu. Mami? Daddy? Ucapnya dengan pelan. Next time. Bab 139, orang tua Cecilia hilang. Terlihat Lilian tengah memandangi wajah pria parubaya dan wanita parubaya yang sedang terikat di hadapannya. Menatap dengan pandangan kosong dan bingung, pandangan dengan 1000 pertanyaan yang susah untuk dijelaskan. Lilian mendekat ke arah seorang wanita yang tengah berteriak meronta-ronta ingin dilepaskan. Lilian menyentuh tangan wanita parubaya. Hahaha kau! Di mana putriku? Hahaha wah, di mana putriku? Ucap wanita itu dengan sangat menyedihkan. Lepaskan aku! Lepaskan, hahaha! Teriak pria parubaya itu. Lilian menatap mereka dengan pandangan sedih. Bagaimana tidak dia melihat Daddy dan mominya dengan sedih? Sayang, ucapnya kepada suaminya. Aku sedang berusaha meminta pengobatan terbaik untuk mereka sayang. Dari mana kau mengetahui keberadaan mereka? Tuan Elvano dan aku berhasil menculik Daddy dan mami angkatmu itu sayang. Maksudnya? Aku dan Tuan Elvano menemukan tempat penyekapan mereka, dan malam harinya aku dan Tuan masuk dan mengambil mereka. Ucap Hendra. Aku bisa melihat mereka? Ucap Lilian. Kau yakin? Aku yakin sayang. Ucap Lilian. Kemudian Lilian memegang pipi wanita parubaya itu. Mami! Ucap Lilian dengan lembut.
Hehe, kau memanggilku Mami. Hahaha, putriku hilang, di mana dia? Ucap wanita itu. Lilian tak kuasa, dia langsung berlari keluar ruangan itu disusul oleh Hendra. Malam hari pun tiba, kediaman Beethoven kini terdengar suara tangisan bayi yang saling bersautan. Bagaimana tidak, Elvano harus menggendong tubuh Zoe sampai tertidur, sedangkan Raina menggendong kedua bayinya yang tak bisa lepas dari gendongannya. Sampai pada akhirnya kini ketika biji-biji kadal air itu tertidur pulas. Habi? Panggil Raina dengan lembut. Iya sayang, ucap Elvano. Aku lelah sayang. Ucap Raina kini menatap ketiga babynya. Mereka sudah tidur? Ya, mereka sudah tidur. Kau tahu mereka sepertiku yang tak bisa tidur tanpamu. Lihat, bahkan putrimu harus mencium aroma tubuhmu baru dia tertidur. Hanya Kay dan Ken yang tak bisa jauh dariku. Ucap Raina tertawa. Kemarilah sayang, kau sepertinya membutuhkan pijatan lembut. Ucap Elvano menggendong tubuh istrinya itu. Kau tahu, aku tak pernah menyangka sekarang aku menjadi seorang ibu, dan luar biasanya aku bisa menikahi seorang yang ditakuti di New York ini. Ucap Raina memeluk tubuh Elvano dengan erat. Bagaimana jika menikmati coklat hangat dan juga menikmati udara malam di taman? Ucap Elvano kepada istrinya. Yang menjaga mereka siapa? Ada Lilian dan Hendra kan? Biarkan mereka menjaga ketiga baby kadal air ini, biar Lilian semangat untuk sembuh dan menghasilkan bekicot lucu di rumah ini. Ucap Elvano. Okelah Nyonya. Ucap Elvano mengecup bibir istrinya dengan lembut. I love you so much Tuan kadal air, ucap Raina kini. I love you too babe. Ucap Elvano. Kini Raina memanggil Lilian dan Hendra untuk menjaga anak-anaknya. Nyonya dan Tuan ingin kemana? Ucap Lilian kepada Raina. Menikmati udara malam, kau tahu menjadi ibu sangat melelahkan, jadi aku menitipkan ketiga biji-biji kadal air itu untuk sementara. Aku dan Tuan kadal air ini hanya di taman menikmati malam berdua. Padahal kalian punya balkon kamar, ucap Hendra kepada Raina. Kalau di balkon hanya akan membuatku ingin tidur, jadi pergilah. Ini perintah. Ucap Raina. Oke. Ketus Hendra. Kini Raina berjalan menuju suaminya. Oke sayang, semua beres, ucap Raina kepada Elvano. Kini Elvano dengan setia menggenggam tangan istrinya menuju lokasi di mana makanan tersaji. Kini Cecilia dan Zee menuju mansion keluarga Cecilia. Namun mereka melihat keadaan semua berantakan, pagar keluarga Cheng kini terbuka tanpa penjaga, kemudian melihat sisi-sisi sangat sepi. Cecilia dan Zee kini berlari masuk ke dalam mansion Cheng kini terlihat sangat kacau. Banyak pengawal mati bersimbah darah. Zee langsung menarik Cecilia agar dalam pelukannya, bagaimanapun Zee tak ingin masalah menimpa sosok wanita yang ada di sampingnya itu. Mami dan Dedi kak! Ucap Cecilia panik, dia berlari menuju kamar Daryl dan Filia namun dia tak menemukan apapun, hanya saja Cecilia melihat darah yang mulai mengering. Milen sialan itu di mana? Teriak Cecilia kini melangkah menuju kamar Milen palsu itu namun dia tak menemukan apapun. Ah, sialan! Di mana orang tuaku bangsat? Teriak Cecilia. Zee yang menatap calon istrinya itu panik dan menangis karena tak melihat kedua orang tuanya. CCTV! Teriak Cecilia kini sambil berlari menuju kamarnya. Semua terlihat tak ada satupun yang selamat, bahkan situasi sangat kacau. Saat membuka komputernya kini Cecilia mencari kejadian yang terjadi namun dia tak menemukan file apapun. Ah! Geram Cecilia kini melempar monitor komputernya. Kemudian telepon genggamnya berdering. Dia melihat panggilan video dari seseorang. Cecilia Cheng, kau masih ingin bekerja sama dengan Elvano atau kau akan mati bersama orang tuamu? Siapa kau bangsat? Geram Cecilia. Cecilia melihat sang mami dan dadinya. Cecilia melihat kedua orang tuanya terikat duduk dalam kursi besi. Lepaskan orang tuaku!
Ucap Cecilia Cheng kepada pria itu. Kau ingin mereka? Hahaha, kau harus mengatakan pada Elvano aku mencarinya. Untuk apa? Kau ingin apa? Menukar orang tuamu dengan Elvano? Bukankah kau membenci Elvano? Seharusnya itu mudah bagimu. Baiklah, aku akan meminta Elvano menemuimu. Kemudian layar telepon itu tertutup. Ah, teriak Cecilia dengan geram sambil menangis. Sayang, ini bagaimana? Ucap Cecilia menangis. Kita harus bertemu dengan Elvano dan mengatakan semua. Tapi, bagaimana dengan Raina? Bagaimana Elvano pergi saat Raina membutuhkan pria itu untuk menidurkan babynya? Tidak, aku tak ingin mengambil risiko. Ucap Cecilia kini. Ini bukan risiko, tapi mencari tahu siapa yang mencoba mengusik keluarga Cheng. Cecilia terus menangis dalam pelukan Zhe dan hari sudah malam bagaimana dia meminta pertolongan Elvano, dan ini sangat larut. Meskipun begitu, Zhe tetap membawa Cecilia agar keluar dari ruangan itu. Di satu sisi suami istri sedang menikmati malam. Elvano menggendong tubuh istrinya yang sudah sangat mengantuk. Lihat wanita ini, baby besar, ucap Elvano. Kini dengan lembut, Raina tidur di atas ranjang mereka. Elvano kini masuk ke kamar anak-anaknya, terlihat Lilian dan Hendra dengan setia menunggu me time dari tuan dan nyonya mereka. Mereka masih tertidur, ucap Elvano kepada Lilian. Iya tuan, mereka sangat lucu sekali. Oke, kalian bisa meninggalkan ruangan ini, ucap Elvano. Tuan, bolehkah aku ke tempat orang tua yang memisahkanku dari mami dan dadiku? Ucap Lilian kini kepada Elvano dengan berani. Kau ingin apa? Aku ingin menanyakan masa laluku, ucap Lilian sedih. Pergilah, dan ingat jangan pernah menyerah dengan kehidupanmu. Terima kasih tuan. Kini mereka meninggalkan kamar itu. Elvano kembali melanjutkan aktivitasnya untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Dengan setia dia memperhatikan wajah cantik istrinya yang tengah tertidur itu. Theo kakak, Theo kakak, Theo kakak. Masuk. Tuan, Nona Cecilia mencarimu, ucap seorang pengawal kini. Ada apa? Ucap Elvano. Nona Cecilia mengatakan ini sangat penting, ucap pengawal itu kepada Elvano. Elvano yang mendengar itu lalu berdiri dari kursi tempat dia bekerja dan melangkah menuju di mana Cecilia berada. Next time.